Saya Monica Anggraini akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pengawasan risiko. Yang pertama adalah definisi risiko. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan dan membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Dengan kata lain, risiko merupakan kemungkinan situasi atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan serta sasaran sebuah organisasi atau individu. Secara ringkas, risiko dimaknai sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Namun demikian, dalam ranah analisis investasi, risiko didefinisikan sebagai kemungkinan hasil uang diperoleh menyimpang dari hasil yang diharapkan. Yang kedua, pengertian manajemen risiko. Menurut Australian Risk Management Standard, manajemen risiko adalah kultur, proses, dan struktur yang diarahkan untuk merealisasikan peluang potensial dan sekaligus mengelola dampak yang merugikan. Sedangkan definisi lain menyebutkan bahwa manajemen risiko merupakan suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Manajemen risiko juga merupakan suatu sistem pengawasan risiko, bahkan perlindungan atas harta benda, keuntungan, serta keuangan suatu badan atau perorangan atas kemungkinan timbulnya suatu kerugian karena adanya risiko tersebut. Dalam konteks proyek, manajemen risiko adalah seni dan pengetahuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta menjawab faktor-faktor risiko sepanjang masa proyek. Dalam manajemen risiko tradisional, fokus diletakkan pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal. Sedangkan dalam manajemen risiko keuangan, fokus diberikan pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan. Tapi pada dasarnya, strategi yang dapat diambil dalam semua manajemen risiko adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan poin yang B, yaitu macam-macam resiko perbankan syariah. Macam-macam resiko perbankan syariah itu ada 8. Yang pertama itu ada resiko kredit atau pembiayaan. Resiko ini muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dari pinjaman yang diberikannya. Lalu yang kedua ada resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan variabel pasar yang tidak menguntungkan. Lalu yang ketiga itu ada resiko likuiditas. Likuiditas itu secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan bank untuk dapat memenuhi kebutuhan dana dengan segera. Lalu yang keempat ada resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko yang disebabkan ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada resiko hukum. Resiko hukum itu disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketidakadilan perundang-undangan, dan lain-lain. Lalu yang keenam itu ada resiko reputasi. Resiko reputasi itu disebabkan yang pertama itu salah satunya karena persepsi terhadap bank, lalu yang kedua itu kehilangan kepercayaan dari customer. Lalu yang ketujuh itu ada resiko strategik. Resiko strategik itu disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategik bank yang tidak tepat. Lalu yang kedelapan itu ada resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan itu disebabkan karena bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Saya Dini Yolanda akan melanjutkan materi identifikasi hazard atau resiko yang memiliki arti yaitu mempertimbangkan semua aspek saat ini dan masa yang akan datang. Adapun potensi risiko atau risiko bahaya yang biasa ditemui di suatu perusahaan. Yang pertama itu faktor fisik berupa kebisingan, radiasi atau vibrasi. Yang kedua itu faktor biologik yaitu hewan, tumbuhan ataupun bakteri dan virus. Yang ketiga itu faktor kimia yaitu gas, uap, dan asap. Yang keempat itu mesin dan alat perusahaan. Adapun identifikasi risiko pembiayaan yaitu bank mengidentifikasi risiko pembiayaan dari seluruh produk dan aktivitasnya.
Adapun macam dari identifikasi risiko pasar, yang pertama itu identifikasi bagi hasil, likuiditas, dan nilai tukar. Saya Abib Ramahadi akan melanjutkan materi. D. Analisis kadar pengawasan risiko. Ada 4 tahap dalam menganalisa kadar pengawasan risiko, yaitu 1. Membangun pengawasan risiko, yaitu kadar pengawasan yang harus dibangun untuk mengeliminasi hazard dan mengurangi risiko. Begitu pengawasan risiko dibangun, maka risiko dievaluasi sampai risiko dapat dikurangi, sampai pada level di mana manfaatnya lebih banyak daripada biaya potensial. 2. Mengidentifikasi pengawasan risiko. Pembangunan pengawasan risiko diawali dengan pengambilan tingkat risiko yang ditentukan sebelumnya dan mengidentifikasi sebanyak mungkin pilihan pengawasan risiko yang mungkin diambil bagi semua hazard yang melampaui tingkat risiko yang bisa diterima. 3. Menentukan efektivitas risiko. Setelah identifikasi pilihan pengawasan risiko, proses berikutnya adalah menentukan efek dari setiap pengawasan yang berkaitan dengan hazard. 4. Memilih pengawasan risiko. Pengawasan terbaik adalah yang konsisten dengan tujuan operasional dan penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal.